Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PJBL G2 dari kelas 12 MIPA 792 Padalarang. Perkenalkan, nama saya Maida Duyanti. Nama saya Siti Nuribah. Nama saya Windy Andriani. Nama saya Gian Giaji Alkipari. Di sini kita akan mempresentasikan tentang ditaburi dengan ragi apa yang terdapat dalam ragi tape. Karena ragi mempunyai peran untuk terjadinya proses fermentasi dalam pembuatan tape, dan dalam proses fermentasi terdapat reaksi karbohidrat diubah menjadi gula, kemudian diubah lagi menjadi alkohol, karbon dioksida, dan energi yang membuat terjadinya perubahan tekstur, rasa, dan aroma. Yang terdapat pada ragi tape adalah mikroorganisme yang terdapat dalam ragi tape meliputi kapang seperti Amylomyces rauxi, Muscor sp, dan Rhizopus sp. Hamir seperti Saccharomycopsis fibuligera, Saccharomycopsis malanga, Pichia burtoni, Saccharomyces cerevisiae, dan Candida utilis, serta bakteri seperti Pediococcus dan Bacillus sp. Mengapa ragi harus ditaburkan pada saat bahan dalam keadaan dingin? Karena jika bahan makanan masih terlalu panas, ragi tidak bisa berfungsi dengan baik. Apabila jamur dalam ragi itu mati, ragi tidak bisa digunakan dan proses fermentasinya pun tidak akan berjalan. Nah, itulah jawaban dan alasan mengapa ragi harus ditaburkan pada saat keadaan dingin. Mengapa dalam pembuatan tape disebut memanfaatkan produk teknologi? Karena dalam pembuatannya menggunakan mikroorganisme. Tape menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Perubahan wujud apa jika suatu zat cair mendidih? Mendidih adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan suatu zat dari fase cair menjadi fase gas. Suhu saat zat cair mendidih pada tekanan 1 atmosfer disebut titik didih. Pada saat mendidih, suhu zat cair tidak dapat bertambah lagi karena kalori yang diberikan akan digunakan untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih segitiga Tb. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. berapakah titik didih air pada tekanan 1 atm? Titik didih air pada tekanan 1 atm adalah 100 derajat Celcius. Adakah selisih antara titik didih air dengan titik didih larutan glukosa?
Jawabannya ada, karena selisih antara titik didih air dengan titik didih larutan glukosa. Bagaimana perbandingan titik didih antara larutan glukosa 1M dengan glukosa 2M? Jelaskan mengapa demikian. Titik didih larutan glukosa dan larutan sukrosa sama-sama larutan non-elektrolit, dan konsentrasi larutan glukosa 1M lebih rendah dari larutan sukrosa 2M. Adakah selisih antara titik didih air dengan titik didih larutan sukrosa? Titik didih larutan tersebut berasal dari glukosa lalu diaduk hingga titik-titik konserves. Bagaimana perbandingan titik didih antara larutan glukosa 1 mili dan glukosa 2 mili? Jelaskan mengapa demikian. Karena konsentrasi larutan glukosa 1 mili lebih rendah dari larutan glukosa 2 mili. F. Untuk larutan yang memiliki kesamaan konsentrasi glukosa 1 mili dan sukrosa 1 mili, apakah terjadi perbedaan titik didih antara larutan? Jelaskan mengapa demikian. Tidak, karena keduanya memiliki nilai monalitas titik beku larutan yang sama. G. Bagaimana pengaruh penambahan zat larut pada titik didih larutan? Cairannya akan berubah dan bisa seperti zat larut. H. Berdasarkan tabel tersebut, untuk larutan glukosa, bagaimana hubungan antara monalitas dengan kenaikan titik didih? Semakin besar nilai monalitasnya, maka kenaikan titik didihnya akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Glukosa dengan monalitas 1 mili diperoleh kenaikan titik didihnya sebesar 0,52. Sedangkan pada monalitas 2 mili didapati kenaikan titik didihnya sebesar 1,04. Perhatikan larutan glukosa dengan konsentrasi 1M. Apakah nilai molalitasnya sama dengan titik didihnya? Semakin besar molalitas larutan, semakin besar pula kenaikan titik didihnya larutan. Hal ini disebabkan karena kenaikan titik didih berbanding lurus dengan molalitas. Jika berbeda, bagaimana supaya nilainya sama? Agar nilainya sama, besar, maka dapat ditambahkan zat lainnya yang memiliki nilai 2. Perhatikan larutan glukosa dengan konsentrasi 2M. Apakah nilai molalitasnya sama, besar dengan titik didihnya? Tidak, karena nilai molalitas berbeda dengan titik didihnya. Jika berbeda, bagaimana caranya supaya nilainya sama? Agar bisa sama besar, gula dapat diganti dengan terlarut lainnya yang nilainya 2,2.